Pernahkah kalian menatap bintang-bintang dan bertanya-tanya terbuat dari apa mereka? Atau mungkin kalian pernah bertanya pada diri sendiri, apa artinya menjadi orang baik? Ini bukan pertanyaan sederhana dengan jawaban mudah. Ini adalah pertanyaan besar, dalam, dan seringkali membingungkan. Disinilah filosofi dimulai. Kata filosofi berasal dari dua kata Yunani philo, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi, seorang filsuf secara harfiah adalah pencinta kebijaksanaan. Ini adalah praktik berpikir keras tentang pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Ini adalah perjalanan pikiran, pencarian untuk memahami dunia kita dan tempat kita di dalamnya. Ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan semua orang, tidak hanya bapak-bapak tua berjanggut panjang. Pikiran manusia adalah hal yang aneh. Tidak seperti hewan lain, kita tidak puas hanya dengan makan, tidur, dan bertahan hidup. Kita punya kebutuhan yang mendalam untuk memahami segala sesuatu di sekitar kita. Kita bertanya mengapa langit biru, mengapa orang merasa sedih, mengapa kita ada di sini. Pertanyaan tanpa henti ini adalah mesin filosofi. Ini mendorong kita untuk melihat melampaui permukaan hal-hal, untuk menantang apa yang kita kira kita tahu, dan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Rasa ingin tahu ini adalah titik awal untuk semua penyelidikan filosofis yang hebat. Ini adalah percikan yang menyulut keinginan untuk memahami, untuk beralih dari sekadar menerima dunia apa adanya, menjadi mempertanyakan bagaimana dunia itu benar-benar bekerja, dan apa peran kita di dalamnya. Filosofi bukan tentang memiliki semua jawaban. Bahkan seringkali lebih tentang mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini mengajarkan kita bagaimana berpikir dengan jelas dan logis, bagaimana membangun argumen yang kuat, dan bagaimana mendeteksi argumen yang lemah. Ini adalah kotak peralatan untuk pikiran. Bayangkan mencoba membangun rumah tanpa alat apapun, itu akan hampir mustahil. Filosofi menyediakan alat mental yang kita butuhkan untuk membangun pemahaman hidup yang koheren dan bijaksana. Ini membantu kita memeriksa keyakinan kita sendiri dan keyakinan orang lain dengan mata kritis, daripada hanya menerimanya tanpa berpikir. Proses pemeriksaan kritis ini adalah inti dari tradisi filosofis. Jadi, filosofi adalah percakapan besar dan berkelanjutan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Setiap generasi pemikir baru menambah percakapan ini, menanggapi ide-ide dari mereka yang datang sebelumnya, dan mengusulkan ide-ide baru. Ini adalah kisah tentang bagaimana umat manusia telah mencoba memahami dirinya sendiri dan alam semesta melalui kekuatan akal. Perjalanan ini tidak selalu lurus, ada banyak liku-liku, belokan, dan ketidaksepakatan. Tapi ini adalah perjalanan yang semua orang diundang untuk bergabung. Yang kalian butuhkan hanyalah pikiran yang ingin tahu dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Esai ini akan membawa kalian dalam tur perjalanan luar biasa ini. Dari awal mulanya yang kuno, hingga tantangan modernnya. Kisah filsafat barat dimulai di tempat yang mungkin tidak kamu duga, kota-kota pelabuhan Yunani kuno yang ramai, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum masa ini, sebagian besar penjelasan tentang cara kerja dunia didasarkan pada mitos dan cerita tentang dewa-dewi. Jika ada badai petir, itu karena Zeus sedang marah. Jika panen gagal, itu karena dewa tidak senang. Tapi kemudian, cara berpikir baru mulai muncul. Sekelompok pemikir, yang sekarang dikenal sebagai pra-Sokrates, karena mereka hidup sebelum Sokrates, mulai mencari jenis jawaban yang berbeda. Mereka menginginkan penjelasan yang didasarkan pada akal dan pengamatan, bukan pada cerita tentang dewa. Salah satu pemikir pertama ini adalah seorang pria bernama Thales dari Miletus. Dia sering disebut sebagai filsuf pertama. Thales mengajukan pertanyaan yang sangat besar. Apa satu zat dasar yang menjadi bahan dasar segala sesuatu di dunia? Setelah mengamati dunia di sekitarnya, dia menyadari betapa pentingnya air bagi semua kehidupan. Air bisa menjadi padat, cair, dan gas. Jadi, dia mengusulkan ide yang berani segala sesuatu pada akhirnya terbuat dari air. Ini mungkin terdengar aneh bagi kita sekarang, tetapi yang revolusioner adalah cara dia berpikir. Dia mencoba menjelaskan seluruh alam semesta menggunakan satu prinsip alami, tanpa menggunakan dewa. Mengikuti Thales, pemikir lain datang dengan ide-ide mereka sendiri. Seorang pria bernama Anaximander tidak setuju dengan gurunya, Thales. Dia berpendapat bahwa zat dasar tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lihat seperti air, karena air memiliki sifat-sifat tertentu.
Sebaliknya, dia menyarankan itu adalah sesuatu yang dia sebut apeiron, zat yang tidak terdefinisi, tak terbatas, dan tak berhingga dari mana segala sesuatu muncul dan kemana semuanya kembali. Kemudian datang Anaximenes, yang berpikir segala sesuatu terbuat dari udara. Dia berpendapat bahwa udara, melalui proses kondensasi dan rarefaksi, bisa menjadi segala sesuatu lainnya, api, angin, awan, air, dan bahkan bumi. Ide-ide ini menunjukkan perkembangan pemikiran, dengan setiap filsuf membangun atau mengkritik yang sebelumnya. Para filsuf awal ini, para Prasokrates, adalah pelopor pemikiran. Mereka termasuk orang lain seperti Heraklitus, yang terkenal mengatakan kamu tidak akan pernah bisa melangkah ke sungai yang sama dua kali, karena segala sesuatu selalu dalam perubahan dan pergolakan. Sebaliknya, Parmenides berpendapat bahwa perubahan adalah ilusi, realitas sejati adalah satu, abadi, dan tidak berubah. Lalu ada Pythagoras, yang percaya bahwa alam semesta diatur oleh matematika, dan bahwa angka adalah kunci untuk memahami segalanya. Yang menyatukan semua pemikir yang berbeda ini adalah upaya terobosan mereka untuk memahami kosmos menggunakan logika dan akal. Mereka meletakkan dasar bagi sains dan filsafat dengan bersikeras bahwa dunia adalah tempat yang teratur, sebuah kosmos yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Setelah para filsuf presokratik, filsafat di Athena berubah drastis dengan hadirnya tiga pemikir paling berpengaruh dalam sejarah, Socrates, muridnya Plato, dan murid Plato Aristoteles. Yang pertama dari ketiganya, Socrates adalah sosok yang tidak biasa. Dia tidak pernah menulis satu buku pun. Kita tahu tentang dia sebagian besar melalui tulisan muridnya Plato. Socrates terkenal karena berjalan-jalan di pasar Athena dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada orang-orang. Dia akan bertanya kepada seorang jenderal tentang keberanian, atau kepada seorang politikus tentang keadilan. Dia mengaku tidak tahu apa-apa sendiri, tetapi melalui metode pertanyaannya, dia menunjukkan bahwa orang-orang yang mengira mereka ahli, seringkali tidak benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan. Metode bertanya ala Socrates ini masih digunakan sampai sekarang untuk merangsang pemikiran kritis. Pertanyaan-pertanyaan Socrates yang terus-menerus membuatnya memiliki banyak musuh yang kuat di Athena. Dia akhirnya dituduh merusak kaum muda dan tidak menghormati para dewa. Dia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dia sebenarnya bisa melarikan diri, tetapi dia memilih untuk menerima nasibnya, dengan alasan bahwa penting untuk mematuhi hukum kota. Kematiannya memiliki dampak yang besar pada muridnya, Plato. Plato sangat tergerak oleh kehidupan dan kematian gurunya, sehingga ia mendedikasikan hidupnya untuk filsafat. Dia menulis banyak buku, yang disebut dialog, di mana karakter Socrates sering menjadi pembicara utama. Melalui dialog-dialog ini, Plato menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar tentang keadilan, keindahan, kebenaran, dan masyarakat yang ideal. Ide Plato yang paling terkenal adalah teori bentuk. Dia percaya bahwa dunia yang kita lihat di sekitar kita, dunia benda-benda fisik, bukanlah dunia yang nyata. Itu hanyalah bayangan atau salinan yang buruk dari kenyataan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Kenyataan yang lebih tinggi ini adalah dunia bentuk atau ide. Misalnya, setiap anjing yang kita lihat hanyalah salinan yang tidak sempurna dari bentuk anjing yang sempurna dan abadi. Hal yang sama berlaku untuk konsep seperti keadilan atau keindahan. Ada bentuk keadilan yang sempurna, dan semua tindakan yang adil di dunia kita hanyalah cerminan samar darinya. Bagi Plato, tugas seorang filsuf adalah menggunakan akal untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Bentuk ini, untuk keluar dari gua bayangan dan melihat cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Murid terbaik Plato adalah Aristoteles, yang menghabiskan 20 tahun belajar di Akademi Plato. Namun, Aristoteles tidak setuju dengan gurunya dalam segala hal. Sementara Plato melihat ke dunia, bentuk yang lebih tinggi untuk kebenaran, Aristoteles jauh lebih tertarik pada dunia fisik yang kita lihat dan alami di sini. Dia adalah seorang pengamat dan pencatat yang hebat. Dia mempelajari segala sesuatu mulai dari biologi dan fisika, hingga etika dan politik. Aristoteles percaya bahwa bentuk suatu benda tidak berada di dunia lain, tetapi ada di dalam benda itu sendiri. Dia berpendapat bahwa untuk memahami sesuatu, kita harus mempelajari contoh-contoh spesifiknya di dunia nyata. Pendekatan Aristoteles yang logis dan sistematis terhadap pengetahuan menjadi dasar pemikiran Barat selama berabad-abad yang akan datang.
Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa memasuki masa yang panjang yang kita kenal sebagai Abad Pertengahan. Selama masa ini, gereja Kristen menjadi kekuatan utama di masyarakat dan filsafat mengambil peran baru. Tugas utama para pemikir bukan lagi hanya memahami dunia lewat akal saja, tapi bagaimana menyatukan ajaran para filsuf Yunani kuno, terutama Aristoteles, dengan ajaran iman agama. Filsafat menjadi pembantu teologi. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana kita bisa menggunakan alat logika dan akal yang dikembangkan oleh orang-orang non-Kristen seperti Plato dan Aristoteles untuk lebih memahami dan mempertahankan kebenaran yang diwahyukan Tuhan dalam kitab suci. Ini menciptakan perpaduan yang menarik dan rumit dari dua tradisi yang kuat. Di dunia Kristen, salah satu tokoh awal yang sangat penting dalam proyek ini adalah Santo Agustinus dari Hippo. Hidup saat Kekaisaran Romawi runtuh, Agustinus sangat dipengaruhi oleh ide-ide Plato. Ia memadukan filsafat Platonis dengan teologi Kristen, berpendapat dunia bentuk yang dibicarakan Plato sebenarnya adalah pikiran Tuhan. Agustinus percaya bahwa pengetahuan dan kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan hanya melalui akal, tetapi membutuhkan anugerah ilahi dan iman. Kemudian, di abad pertengahan tinggi, Santo Thomas Aquinas melakukan tugas besar untuk menyatukan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia berpendapat bahwa iman dan akal tidak bertentangan, melainkan dua jalan berbeda menuju kebenaran yang sama Tuhan. Tapi kisah filsafat di abad pertengahan bukan hanya cerita Eropa. Saat Eropa berada dalam apa yang sebagian orang sebut zaman kegelapan, dunia Islam mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat. Para cendekiawan Arab melestarikan teks-teks Yunani kuno yang telah hilang di Eropa. Mereka menerjemahkan karya-karya Plato dan Aristoteles ke dalam bahasa Arab dan menulis banyak komentar tentangnya. Para pemikir seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Avicenna, yang juga dikenal sebagai Ibnu Sina, adalah filsuf brilian yang sangat mendalami ide-ide Yunani dan mengintegrasikannya dengan pemikiran Islam. Avicenna, misalnya, adalah seorang dokter dan filsuf yang tulisannya tentang Aristoteles sangat berpengaruh, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Tokoh penting lainnya adalah Averroes atau Ibnu Rushd, yang tinggal di Spanyol. Ia adalah pembela setia filsafat Aristoteles dan berpendapat kuat bahwa akal adalah jalan yang sah menuju kebenaran. Komentar-komentarnya yang mendetail tentang Aristoteles sangat berpengaruh, sehingga ia dikenal hanya sebagai sang komentator di Eropa. Sebagian besar melalui terjemahan dan komentar Arab inilah karya-karya Aristoteles diperkenalkan kembali ke Eropa abad pertengahan, membuka jalan bagi para pemikir seperti Thomas Aquinas. Para filsuf Islam dan Yahudi ini, seperti Maimonides, menciptakan jembatan penting, melestarikan kebijaksanaan kuno, dan menambahkan wawasan mendalam mereka sendiri, yang pada akhirnya membentuk perkembangan intelektual seluruh dunia barat. Akhir abad pertengahan berganti ke masa Renaissance lalu, pencerahan, periode yang sering disebut zaman akal budi. Ada, tahu kan, perubahan besar dalam fokus. Para pemikir mulai menjauh dari mengandalkan otoritas gereja atau teks-teks kuno. Sebaliknya, mereka menempatkan penekanan baru dan radikal pada kekuatan pikiran manusia individu. Pertanyaan utamanya menjadi, apa yang bisa saya ketahui dengan pasti? Bagaimana saya bisa yakin bahwa apa yang saya yakini itu benar? Bagaimana kita bisa membangun pengetahuan di atas fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan? Pencarian kepastian ini menandai awal filosofi modern dan dipelopori oleh seorang pemikir Prancis bernama René Descartes. Descartes memutuskan untuk memulai proyek keraguan yang radikal. Dia bertekad untuk meragukan semua yang pernah diajarkan kepadanya. Bukti dari inderanya, keberadaan dunia fisik, bahkan kebenaran matematika. Apakah itu semua hanya mimpi? Atau apakah dia ditipu oleh iblis jahat? Dia ingin menemukan satu hal saja yang benar-benar tidak mungkin diragukan. Dia menemukannya dalam tindakan keraguan itu sendiri. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia meragukan segalanya, dia harus ada agar bisa meragukan. Ini membawanya pada kesimpulan terkenalnya, cogito ergo sum, yang dalam bahasa Latin berarti, saya berpikir, maka saya ada. Ini menjadi fondasi pastinya di mana dia mencoba membangun semua pengetahuan lainnya. Fokus Descartes pada diri yang berpikir, saya berpikir, mempersiapkan panggung untuk perhatian filosofi modern terhadap kesadaran dan pikiran. Cara berpikir ini, yang membangun pengetahuan dari akal daripada pengalaman, disebut rasionalisme.
Rasionalis lain seperti Baruch Spinoza dan Gottfried Leibniz juga percaya bahwa kita bisa memahami dunia melalui akal murni. Namun, di sisi lain Selat Inggris, berkembanglah aliran pemikiran yang berbeda, yang dikenal sebagai empirisme. Para empiris, seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume, berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, melalui panca indera kita. Locke dengan terkenal menggambarkan pikiran saat lahir sebagai tabula rasa, atau lembaran kosong, tempat pengalaman menulis. Dua tradisi kuat ini, rasionalisme dan empirisme, tampaknya bertentangan langsung. Yang satu mengatakan pengetahuan berasal dari akal, yang lain mengatakan berasal dari pengalaman. Filsuf yang terkenal mencoba menyatukan keduanya adalah seorang pemikir Jerman bernama Immanuel Kant. Kant sangat terguncang oleh argumen skeptis dari empiris David Hume, sehingga dia mengatakan itu membangunkannya dari tidur dogmatisnya. Kant berpendapat bahwa baik akal maupun pengalaman diperlukan untuk pengetahuan. Pikiran kita bukan hanya lembaran kosong. Pikiran kita datang dengan struktur atau kategori yang sudah ada sebelumnya, seperti ruang, waktu, dan kausalitas, yang mengatur data mentah yang kita terima dari indera kita. Singkatnya, pengalaman menyediakan isinya, tetapi pikiran kita menyediakan strukturnya. Revolusi Kopernikus dalam filosofi ini membentuk kembali semua pemikiran selanjutnya. Abad ke-19 itu, jujur saja, adalah masa perubahan besar. Revolusi industri mengubah masyarakat, revolusi politik menantang tatanan lama, dan kemajuan ilmiah mengubah cara orang melihat dunia. Filsafat, tahu kan, benar-benar mencerminkan semangat yang penuh gejolak ini. Salah satu tokoh paling dominan di awal abad ke-19 adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel mengembangkan sistem filsafat yang rumit, yang bertujuan menjelaskan seluruh sejarah dan kenyataan. Dia melihat sejarah sebagai proses yang besar dan rasional, yang dia sebut dialektika. Menurut Hegel, sejarah terungkap melalui proses konflik sebuah tesis, ide atau situasi, ditantang oleh antitesis, kebalikannya, yang mengarah pada sintesis, keadaan baru yang lebih tinggi, yang kemudian menjadi tesis baru. Bagi Hegel, ini adalah roh atau pikiran alam semesta yang memahami dirinya sendiri. Ide-ide Hegel sangat berpengaruh, tetapi juga memicu reaksi keras. Salah satu reaksi paling terkenal datang dari Karl Marx. Marx terpesona oleh dialektika Hegel, tetapi dia pikir Hegel membalikkan segalanya. Marx berpendapat bahwa bukan ide yang menggerakkan sejarah, melainkan kondisi ekonomi dan material. Dia mengubah idealisme Hegel menjadi materialisme dialektis. Bagi Marx, kisah nyata sejarah adalah kisah perjuangan kelas, konflik antara kelas penguasa, bourgeois, yang memiliki pabrik, dan kelas pekerja, proletariat. Dia percaya konflik ini pasti akan mengarah pada revolusi, sebuah sintesis di mana para pekerja akan menciptakan masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis. Ide-ide Marx kemudian memiliki dampak yang mengubah dunia, jauh melampaui ranah filsafat. Sementara Marx fokus pada masyarakat dan ekonomi, pemikir lain prihatin dengan kehidupan batin individu. Ini adalah filsuf Denmark, Søren Kierkegaard. Kierkegaard sering dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Dia sangat menolak sistem besar dan abstrak Hegel. Bagi Kierkegaard, yang paling penting bukanlah roh universal tetapi pengalaman subjektif yang penuh gairah dari individu tunggal. Dia tertarik pada apa artinya eksis sebagai manusia, menghadapi pilihan, kecemasan, dan keputusasaan. Kierkegaard menekankan pentingnya membuat lompatan iman, komitmen pribadi yang penuh gairah dalam menghadapi ketidakpastian, yang merupakan satu-satunya cara untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Suara radikal lain di akhir abad ke-19 adalah Friedrich Nietzsche. Seperti Kierkegaard, Nietzsche adalah kritikus sengit terhadap moralitas dan agama tradisional. Dia terkenal menyatakan bahwa Tuhan sudah mati, yang berarti bahwa kepercayaan pada Tuhan yang telah menopang peradaban Barat selama berabad-abad tidak lagi menjadi kekuatan yang kredibel dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, umat manusia berada dalam keadaan nihilisme atau kehampaan makna. Solusi Nietzsche adalah gagasan Übermensch atau manusia unggul. Jenis manusia baru yang dapat menciptakan nilai-nilai mereka sendiri dan menjalani hidup dengan gairah dan kekuatan, menegaskan hidup dalam segala kegembiraan dan penderitaannya. Ide-idenya yang provokatif dan menantang akan bergema sepanjang abad ke-20 dan seterusnya. Abad ke-20, break time 20, adalah masa krisis dan perubahan yang luar biasa, ditandai dengan dua perang dunia, munculnya totalitarianisme, dan kemajuan teknologi yang pesat.
Filsafat mencerminkan rasa fragmentasi dan ketidakpastian ini, terpecah menjadi beberapa gerakan yang berbeda. Salah satu aliran pemikiran yang paling dominan di dunia berbahasa Inggris adalah filsafat analitik. Para pemikir seperti Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein percaya bahwa banyak masalah filosofis tradisional sebenarnya hanyalah teka-teki yang disebabkan oleh kesalahpahaman bahasa. Tujuan mereka adalah membuat filsafat lebih ketat dan ilmiah dengan menganalisis bahasa dan logika secara cermat. Karya awal Wittgenstein berpendapat bahwa tugas filsafat adalah memperjelas apa yang dapat dan tidak dapat dikatakan secara bermakna. Sementara itu di benua Eropa, filsafat mengambil jalur yang sangat berbeda. Gerakan yang dikenal sebagai fenomenologi, yang didirikan oleh Edmund Husserl, berusaha untuk kembali ke hal-hal itu sendiri. Para fenomenolog ingin menggambarkan struktur pengalaman sadar secara cermat, tanpa teori-teori yang sudah terbentuk sebelumnya tentang dunia. Mereka ingin memahami bagaimana dunia tampak bagi kita, bagaimana kita mengalami waktu, tubuh kita, dan orang lain. Karya Husserl memiliki pengaruh besar pada muridnya, Martin Heidegger, yang menggunakan fenomenologi untuk menjelajahi pertanyaan yang ia yakini telah dilupakan sejak zaman Yunani kuno, pertanyaan tentang keberadaan itu sendiri. Karya Heidegger, pada gilirannya, adalah inspirasi utama bagi gerakan eksistensialisme yang berkembang di Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Para pemikir seperti Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, dan Albert Camus menangkap suasana generasi pasca perang. Berdasarkan gagasan Kierkegaard, mereka menjelajahi tema kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna di dunia yang tidak berarti. Slogan terkenal Sartre adalah eksistensi mendahului esensi. Ini berarti bahwa kita tidak dilahirkan dengan tujuan atau sifat yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita hanya dilahirkan, kita ada, dan kemudian terserah pada kita masing-masing untuk menentukan siapa kita melalui pilihan yang kita buat. Kita dikutuk untuk bebas, dan kebebasan total ini membawa serta rasa kecemasan dan tanggung jawab yang besar. Simone de Beauvoir, seorang tokoh eksistensialis kunci, menerapkan gagasan-gagasan ini pada pengalaman wanita. Dalam bukunya yang terobosan, The Second Sex, ia dengan terkenal menulis, seseorang tidak dilahirkan, melainkan menjadi seorang wanita. Dia berpendapat bahwa konsep wanita bukanlah fakta alami, tetapi konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat patriarki. Karyanya meletakkan dasar filosofis untuk sebagian besar feminisme gelombang kedua. Berbagai gerakan ini, filsafat analitik, fenomenologi, dan eksistensialisme, menunjukkan bagaimana pemikiran abad ke-20 bergulat dengan dunia yang tampaknya kehilangan jangkar tradisionalnya, berfokus pada bahasa, pengalaman langsung, dasfaulenis. Mulai dari paruh kedua abad ke-20, suasana baru yang menantang mulai menyelimuti dunia filsafat, sering disebut sebagai postmodernisme. Ini bukan cuma satu gerakan tunggal yang menyatu, melainkan lebih seperti sikap skeptis dan curiga yang meluas terhadap ide-ide besar di masa lalu. Para pemikir postmodern mempertanyakan teori-teori besar atau metanarasi yang mencoba menjelaskan segalanya, seperti cerita Hegel tentang kemajuan sejarah atau prediksi Marx tentang utopia komunis. Mereka melihat kengerian abad ke-20 dan berpendapat bahwa kisah-kisah besar tentang akal dan kemajuan ini telah gagal, seringkali mengarah pada penindasan dan kekerasan. Salah satu tokoh paling menonjol yang terkait dengan perubahan ini adalah filsuf Prancis Michel Foucault. Foucault tertarik pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dia berpendapat bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran di era tertentu bukanlah sesuatu yang objektif dan abadi. Sebaliknya, itu dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Dia mempelajari sejarah institusi seperti penjara, rumah sakit, dan sekolah, untuk menunjukkan bagaimana mereka menggunakan otoritas mereka untuk mendefinisikan apa yang normal dan apa yang tidak normal, apa yang waras dan apa yang gila, apa yang benar dan apa yang salah. Bagi Foucault, pengetahuan bukanlah alat netral untuk pembebasan. Seringkali itu adalah alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk mengendalikan orang. Pemikir kunci lainnya adalah Jacques Derrida, yang mengembangkan metode analisis yang disebut dekonstruksi. Derrida fokus pada bahasa dan teks. Dia berpendapat bahwa filsafat barat selalu didasarkan pada serangkaian oposisi biner, seperti akal dan emosi, pria dan wanita, atau ucapan dan tulisan, di mana satu istilah selalu dianggap lebih unggul dari yang lain.
Dekonstruksi adalah cara membaca teks untuk menunjukkan bagaimana hierarki ini tidak stabil dan dapat dibongkar. Dia ingin menunjukkan bahwa bahasa penuh dengan ambiguitas, dan bahwa sebuah teks dapat memiliki banyak makna yang berbeda, seringkali bertentangan. Ini menantang gagasan bahwa bisa ada satu interpretasi yang benar, atau kebenaran yang stabil dan final. Ide-ide postmodern ini, jujur saja, cukup kontroversial dan seringkali sulit dipahami. Tetapi mereka memiliki dampak yang mendalam di seluruh bidang humaniora dan ilmu sosial. Mereka mendorong kecurigaan yang mendalam terhadap otoritas, dan fokus pada suara dan perspektif yang telah terpinggirkan atau dikecualikan oleh narasi besar sejarah. Postmodernisme menantang kita untuk berpikir tentang siapa yang berhak memutuskan apa yang benar, dan kisah siapa yang diceritakan. Ini mempertanyakan dasar-dasar objektivitas, kebenaran dan akal yang telah diupayakan keras oleh filsafat modern sejak Descartes untuk dibangun. Alih-alih mencari satu kebenaran universal, postmodernisme mengundang kita untuk mempertimbangkan dunia dengan banyak kebenaran, perspektif, dan interpretasi. Dan sampailah kita pada hari ini, 9 Januari 2026. Perjalanan filsafat masih jauh dari selesai. Bahkan, filsafat tetap relevan dan dibutuhkan seperti dulu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles, apa itu hidup yang baik, apa itu keadilan, apa itu kebenaran, masih menjadi pertanyaan yang kita hadapi hari ini. Filsafat bukanlah museum ide-ide mati. Filsafat adalah praktik berpikir kritis yang hidup dan terus berkembang, yang membantu kita menghadapi kerumitan zaman kita. Ini adalah perjalanan tanpa akhir, bukan karena filsafat gagal menemukan jawaban, tetapi karena setiap era baru menghadirkan tantangan baru yang menuntut pemikiran segar dan pemeriksaan ulang asumsi lama. Abad ke-21 telah membawa serangkaian teka-teki uniknya sendiri untuk dipecahkan oleh para filsuf. Kita hidup di era digital, dunia kecerdasan buatan, media sosial, rekayasa genetika, dan perubahan iklim global. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendesak. Apa artinya menjadi manusia ketika mesin bisa berpikir? Bagaimana media sosial mengubah rasa diri kita dan hubungan kita dengan orang lain? Apa tanggung jawab etis kita terhadap generasi mendatang dan terhadap planet itu sendiri? Ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah masalah filosofis yang mendalam, yang menuntut kita untuk berpikir hati-hati tentang nilai-nilai kita, dan masa depan seperti apa yang ingin kita ciptakan. Di era berita palsu dan informasi berlebihan, keterampilan yang diajarkan filsafat menjadi lebih penting dari sebelumnya. Filsafat melatih kita untuk berpikir kritis, mengevaluasi argumen, menemukan kesalahan logika, dan membedakan antara debat yang beralasan dan retorika kosong. Filsafat mendorong kerendahan hati intelektual, kesediaan untuk mengakui bahwa kita mungkin salah, dan untuk mendengarkan sudut pandang yang berlawanan. Di dunia yang seringkali tampak semakin terpolarisasi dan terpecah, pencarian filosofis akan kejelasan, logika, dan pemahaman bersama menawarkan penawar yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa mengajukan pertanyaan yang baik seringkali lebih penting daripada meneriakkan jawaban yang mudah. Pada akhirnya, sejarah filsafat adalah kisah pencarian makna yang berkelanjutan oleh umat manusia. Ini adalah bukti keinginan kita yang tak henti-hentinya untuk memahami diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Dari Thales yang bertanya-tanya tentang air hingga pemikir postmodern yang mempertanyakan kebenaran, perjalanan ini panjang dan bervariasi. Tetapi kegiatan intinya tetap sama, bertanya-tanya, mempertanyakan, bernalar, dan mencari kebijaksanaan. Apakah Anda sedang merenungkan sifat kesadaran, memperdebatkan masalah politik, atau hanya mencoba mencari tahu bagaimana menjalani hidup yang lebih memuaskan? Anda sedang berfilsafat. Perjalanan ini tanpa akhir, pertanyaannya mendalam, dan setiap orang diundang untuk mengambil bagian.